kebijakan penataan tenaga non-ASN, kita harus mengacu pada ketentuan yang mengatur dari pusat ya. Yang pertama yaitu keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi nanti ini yang terdaftar dalam pangkalan data BKN inilah yang kita masukkan dulu ya, namanya itu R2 dan R3. Yang kedua, keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang ketiga, yaitu surat Menpan RB nomor B/M.SM.01.00 tahun 2025 yang mengatur tentang penjelasan pengadaan P3K. Ini aturan-aturannya ya, kita mengajunya pada kebijakan penataan tenaga non-ASN yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Lanjut. Nah, kebijakan penataan tenaga non-ASN sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database, kita harus ada beberapa kriteria. Salah satu kriterianya yaitu yang pertama tidak TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama. Jadi saya jelaskan dulu bahwa pengadaan P3K tahap pertama seleksinya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024. Jadi kalau mereka TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama, maka akan masuk P3K tahap kedua. Yang kedua, TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi dia memang belum masuk pada CPNS ya, karena ASN ini ada dua, baik CPNS maupun P3K. Yang selanjutnya yaitu MS, memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap pertama, atau memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS ya. Nah, selanjutnya terkait kebijakan penataan tenaga non-ASN, ini juga jenis jabatannya sesuai keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 itu juga sudah tertentu. Yang pertama yaitu pengelola umum operasional. Yang kedua operator layanan operasional. Yang ketiga pengelola layanan operasional. Yang keempat penata layanan operasional. Nah, mekanisme pengusulan formasi bagi pelamar pada instansi pemerintah yang belum mengusulkan formasi P3K dapat melamar pada jabatan yang telah ditentukan dan diberikan kebutuhan atau formasi. Setelah pengumuman hasil seleksi dapat dilakukan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan nomor induk P3K paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, konsep P3K paruh waktu sesuai keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ya. Yang kedua, P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah,
Selanjutnya, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ya. Nah, sedangkan untuk penentuan lulus seleksi P3K formasi tahun 2024, nah yang perlu diprioritaskan yang pertama adalah XTHK 2. Ini R2 ya. Yang kedua, terdaftar dalam pangkalan database BKN. Ini yang R3. Yang ketiga, aktif bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Nah, ini berarti yang nanti sudah selesai tes ya.